Indonesia segera menorehkan sejarah baru dengan kedatangan kapal induk pertamanya yang merupakan hibah dari pemerintah Italia, yakni ITS Giuseppe Garibaldi. Setibanya di tanah air, kapal ini akan berganti bendera menjadi merah putih dan resmi menyandang nama KRI Gajah Mada. Pengukuhan nama sekaligus pergantian bendera tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 September 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir langsung di atas kapal untuk meresmikannya. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyampaikan, ITS Giuseppe Garibaldi mulai berlayar dari Italia menuju tanah air pada Senin 24 Agustus 2026 malam waktu Italia, atau Selasa 25 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Colombo, Sri Lanka. Setelah itu, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Menurut rencana, pelayaran akan memakan waktu selama 3 pekan, sehingga kapal diperkirakan tiba di Indonesia pada pertengahan September 2026. Sebelum diserahkan kepada Indonesia, kapal ini memiliki rekam jejak operasi militer dan misi internasional yang panjang bersama Angkatan Laut Italia. Sejak dekade 1990-an, armada ini telah dikerahkan ke Somalia untuk mendukung operasi amfibi dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta beroperasi di perairan Yugoslavia. Memasuki awal 2000-an, kapal ini membuktikan ketahanannya sebagai pusat komando dalam operasi militer di Afghanistan, dengan berlayar sejauh 20.000 mil laut tanpa henti selama puluhan hari. Kiprah operasionalnya berlanjut hingga ke Lebanon, krisis Libya, serta misi pencegahan perdagangan manusia di kawasan Mediterania di bawah bendera Uni Eropa. Berbekal pengalaman panjang sebagai kapal komando dan kemampuannya mengangkut pasukan serta material amfibi, pihak Angkatan Laut Nasional merencanakan armada ini untuk mendukung misi operasi militer selain perang. Daya jelajah dan kapasitas logistiknya yang masif dinilai sangat ideal untuk misi kemanusiaan, evakuasi bencana alam, hingga pengiriman prajurit perdamaian ke wilayah konflik. Secara spesifikasi teknis, kapal yang diluncurkan pada tahun 1983 ini memiliki dimensi yang tangguh, dengan panjang mencapai 180,2 meter dan bobot muatan penuh hingga 14.150 ton. Dapur pacunya mengandalkan 4 turbin gas yang mampu menghasilkan 81.000 tenaga kuda. Berkat sistem pendorong tersebut, armada laut ini sanggup melaju hingga kecepatan maksimal 30 knot dan memiliki rentang jelajah sejauh 7.000 mil laut pada kecepatan 20 knot. Sebagai pangkalan udara terapung, armada ini dilengkapi geladak penerbangan sepanjang 174 meter dengan desain lompatan ski berayun 6,5 derajat untuk memfasilitasi pesawat lepas landas pendek dan pendaratan vertikal. Kapasitas hanggarnya terbilang besar, mampu menampung hingga 18 helikopter atau kombinasi antara 16 pesawat tempur taktis dan helikopter pencarian serta penyelamatan. Fleksibilitas ini memungkinkan pendaratan armada udara dari berbagai matra militer secara terintegrasi. Meskipun tergolong armada veteran yang akan menjalani proses penyesuaian atau retrofit, sistem persenjataan dan pertahanan diri bawaan kapal ini terbilang mumpuni. Kapal ini dipersenjatai dengan peluncur rudal anti pesawat, meriam kembar pertahanan jarak menengah, tabung torpedo rangkap 3 untuk menghalau ancaman bawah air, serta rudal anti kapal. Perlindungan berlapis juga diperkuat oleh sistem penangkal aktif dan pasif, termasuk peluncur umpan siluman, sistem pengecoh torpedo, serta perangkat perang elektronik. Meski bukan unit baru, bergabungnya calon KRI Gajah Mada ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memperkokoh kekuatan armada maritim nasional. Kehadiran kapal ini juga menjadi aset penting untuk mendukung berbagai misi strategis pertahanan dan kemanusiaan di masa mendatang.